Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wim Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Perbaikan Kinerja. Pengertian: kinerja individu, tim, atau organisasi dapat mencapai tujuan seperti diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti diharapkan. Perbaikan kinerja dapat dilakukan terhadap seluruh proses manajemen kinerja, meliputi perumusan, tujuan, dan sasaran. Proses perencanaan kinerja, proses pelaksanaan kinerja, counting dan monitoring sumber daya manusia, proses nilai dan review, pengukuran kinerja, dan dalam melakukan evaluasi kinerja. Tingkat kinerja ada 3. Yang pertama, tingkat individual. Kesenjangan kinerja terjadi dalam hal pekerjaan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik atau pada waktu yang ditentukan. Tingkat tim. Kesenjangan kinerja terjadi apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan pada waktunya. Tidak terselesaikan tugas tim antara lain dapat terjadi apabila interaksi antara pribadi dalam tim tidak mendukung proses kerja tim untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tingkat organisasi terjadinya apabila tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Misalnya, keinginan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu tidak dapat dipenuhi. Rencana perbaikan kinerja ada 4. Pertama, praktis. Spesifikasi rencana harus berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. Yang kedua, orientasi pada waktu. Waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan harus ditentukan kronologistik dan pertimbangan bersama. Yang ketiga, spesifik. Harus jelas menguraikan apa yang akan dikerjakan. Yang keempat, itu terakhir, melibatkan komitmen. Baik manajer maupun pekerjaan harus menjual rencana dan menyuka komitmen terhadap implementasi. Persyaratan dari rencana perbaikan kerja sini ada 5. Yang pertama, keinginan. Kedua, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, iklim. Keempat, bantuan dan dukungan. Yang kelima, penghargaan. Kebutuhan program sini ada 5 yang diperlukan bagi organisasi. Yang pertama, program sesuai dengan organisasi. Kedua, program dikomunikasikan. Yang ketiga, program dijual. Keempat, review dilatih. Kelima, dibutuhkan kontrol yang sesuai. Kesenjangan kinerja merupakan perbedaan antara keadaan kinerja sekarang dan sebagaimana wujud yang diinginkan di waktu yang akan datang. Dan hal tersebut menyangkut orang dalam berbagai bentuk. Proses perbaikan kinerja pada hakikatnya, perbaikan kinerja merupakan proses transformasi kondisi kinerja saat ini menunjukkan pada keadaan kondisi kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang pertama, proses perbaikan kinerja itu kondisi kinerja sekarang. Analisis kesenjangan atau gap analisis merupakan teknik yang umum digunakan dalam perencanaan penjualan dan bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan keadaan kita akan diinginkan. Kedua, kondisi kinerja diinginkan. Apabila kita telah membangun gambaran tentang keadaan sekarang, sebaiknya dapat merumuskan visi tentang yang akan diinginkan. Yang ketiga, identifikasi masalah. Di semua ini perlu dijelaskan siapa pengguna solusi tersebut dengan berpikir ke depan tentang siapa yang akan melihat hasil dari pekerjaan tersebut. Yang keempat, mengapa terjadi. Kualifikasi kesenjangan kinerja akan memberikan gagasan yang baik tentang apa yang menjadi paling krusial dalam kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, kita fokuskan pada pemain kunci yang terlibat. Yang kelima, mencari solusi apabila kita mengetahui alasan timbulnya kesenjangan. Solusinya adalah sebaliknya. Yang keenam, kemampuan diperlukan. Di sini ada 9
Pertama, kemampuan sebagai high perform. Kedua, model peran tentang keyakinan. Ketiga, keterampilan menjalankan hubungan antar pribadi. Yang keempat, percaya diri dan kredibilitas. Yang kelima, kemampuan analisis. Keenam, kreativitas. Ketujuh, keterampilan interpersonal. Kedelapan, keberanian. Dan terakhir, kesembilan, ketekunan. Misalnya, yang ketujuh, siap terlibat. Orang yang sering bicara tentang problem apabila bicara tentang komputer atau prosedur. Seorang manajer internal akan sering berhubungan dengan atasan, rekan kerja, tim kerja, dan bawahan. Yang kedelapan, tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan dengan melihat solusi yang mungkin, bukan hanya dari sisi kelayakannya, namun juga membandingkan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya, perbaikan kinerja berkelanjutan. Perbaikan kinerja adalah suatu proses yang bersifat berkelanjutan, merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Memperbaiki kinerja organisasi dapat dilakukan melalui 5 cara. Yang pertama, menciptakan feeling the head dan saying the leg. Yang kedua, melanjutkan satu langkah dalam satu waktu. Ketiga, benchmarking menjadi titik awal perubahan. Keempat, memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati. Yang kelima, membimbing perubahan, tidak mengarahkan. Organisasi yang didorong oleh kinerja pada umumnya tanpa memandang jenis, bentuk, dan ukuran organisasinya, orang sepakat bahwa mengelola kinerja adalah penting untuk sukses. Biasa foto terhadap kinerja. Manajemen kinerja dapat dilihat dari perbedaan orientasi dan perbedaan fokus dan perbedaan bagian dalam orientasi. A. Keuangan. Bagian kepala keuangan dan manajer keuangan. Manajemen kinerja adalah tentang pemahaman kinerja finansial organisasi. B. Penjualan. Bagi sales eksekutif, manajemen kinerja adalah tentang efektivitas tenaga penjualan sehingga pendapatan seharusnya meningkat. Ketiga, sumber daya manusia. Bagi human resource eksekutif, manajemen kinerja adalah tentang mengukur kinerja individual yang membentuk angkatan kerja. Yang D. Informasi teknologi. Bagi kepala petugas informasi dan informasi teknologi eksekutif, manajemen kinerja tidak mempunyai arti spesifik, meski solusi hampir selalu mengenai piranti, lunak, dan orang teknologi informasi, juga mengawasi proses yang berhubungan dengan mengevaluasi, menseleksi, memasang, mendukung, dan mengolah piranti lunak. Machine linking. Dalam suatu organisasi sering terjadi terputusnya hubungan antara organisasi dengan bagian-bagian dalam organisasi. Terdapat missing linkaging. Pertama, A. Tujuan organisasi dengan tujuan individu. B. Anggaran dan sumber daya organisasi dengan tujuan organisasi. C. Pengukuran kinerja masa lalu dengan tujuan ke arah masa depan. D. Informasi dan keuangan dengan informasi dalam sumber daya manusia. D. Gaji setiap orang dalam organisasi dengan kinerja individu itu. Rencana tidak menjadi performa driven organization. Menciptakan performa driven organization pada akhirnya adalah tentang budaya dan perubahan budaya, melakukan komitmen, advokasi, dan kepemimpinan di tingkat atas organisasi. Beberapa hal yang tentang perbedaan antara keadaan organisasi sekarang dengan seharusnya adalah manajemen kinerja bukanlah aktivitas musiman. Maksud manajemen kinerja bukan sekedar mendapatkan lebih banyak dari tenaga kerja, tetapi memungkinkan organisasi bereaksi cepat dan eksekutif untuk berubah di pasar, ekonomi, politik, perdagangan internasional, iklim, atau faktor makro lainnya. Kemajuan kecil dapat memberikan reward besar. Menciptakan rencana cukup atau sederhana untuk memikirkan kembali manajemen kinerja lebih penting daripada mengabaikan rencana yang baik. Membiasakan pendekatan
Setiap organisasi bersifat untuk banyak yang berstruktur dengan garis yang sama dan mempunyai dasar divisi, fungsional, dan alokasi tanggung jawab. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mulai dengan menjelaskan menjadi performa driven organization. Selanjutnya, menggariskan secara logis mempunyai departemental objektif dan individual goal yang mencerminkan strategis objektif performa. Selanjutnya, menjelaskan bahwa salah satu ukuran penting individual performa adalah pencapaian tujuan personal yang ditetapkan kuantal diselaraskan dengan prioritas organisasi dan dihubungkan dengan kinerja objektivitas kinerja. Selanjutnya, manajer bekerja dengan setiap pekerjaan untuk memastikan bahwa tujuan dipahami dan paling tidak sekali dalam sebuah meninjau kembali kemajuan pencapaian tujuan. Berikutnya, setiap kuartal dilakukan komunikasi sangat intensif dengan semua pekerjaan, mayoritas kemajuan pencapaian objektif dan menandai individu yang memberikan kontribusi pada pencapaian objektivitas. Sasaran kooperasi, departemen dan individu direvisi, pengukuran kinerja dikalibrasi, dan rencana insentif diubah hingga mencerminkan prioritas baru. Hanya menetapkan organisasi objektif dan menjabarkan pada tenaga kerja setiap kuartal sehingga setiap pekerja mempunyai tujuan selaras dengan objektif tersebut. Menciptakan rencana insentif untuk semua pekerja yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan aspek lain kinerja individual pada bonus kuartal. Selanjutnya, memaksimalkan kinerja. Perbaikan kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan di masa depan. Untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk dapat mencapai kinerja maksimal. Sumber daya manusia dituntut untuk memberikan kontribusi sebesar-besar bagi pencapaian tujuan organisasi. Manajer dan pemimpin organisasi perlu mempunyai kemampuan mengembangkan hubungan baik dengan orang lain dan menangani situasi secara efektif. Manajer dan pemimpin organisasi harus mengembangkan pemikiran tentang bagaimana memperbaiki kinerja organisasi, memperbaiki kinerja mereka sendiri dan membentuk bahwa mereka untuk memperbaiki diri. Mengetahui keterampilan yang diperlukan. 1. Memperbaiki kinerja organisasi. Untuk dapat memperbaiki kinerja organisasi, manajer dan pemimpin perlu melakukan keterampilan utama apa yang diperlukan meningkatkan rasa percaya, memenuhi tujuan dan sasaran yang jelas, serta dapat mengolah fleksibel berbanding mereka. A. Mengetahui keterampilan yang diperlukan. Global dan teknologi komunikasi yang semakin baik selalu meningkatkan tekanan dan kesulitan pada gilirannya melakukan kinerja sumber daya manusia. Aspek yang memenuhi kinerja manajer. Kemampuan manajer menangani situasi dengan cara yang efektif. Kemampuan manajer sensitif kepada orang lain dan mengetahui bagaimana membuat perbedaan terhadap kinerja orang lain. B. Meningkatkan kepercayaan diri. Kerja tingkat tinggi memerlukan kepercayaan diri tingkat tinggi, terutama dalam kondisi yang menentukan banyak persyarat. C. Menetapkan tujuan dan sarana. Proses menentukan tujuan dan saran membantu kita berpikir melakukan situasi kompleks dan selalu berubah. D. Mengolah fleksibel pribadi. Hasil pekerjaan kita ditentukan oleh cara bagaimana kita mengolah diri kita secara internal. 2. Memperbaiki kinerja. Apabila kita memfokuskan pada kinerja kita, maka melihat perbaikan dalam hasilnya. A. Mempelajari bagaimana cara belajar. Kinerja tinggi hanya dapat diperoleh karena mempunyai sejumlah kompetensi. 3. Bidang keterampilan. Yang pertama, set management skill. 2. Project management skill. 3. people management skill. B. Mengolah emosi. Mempelajari keterampilan secara efektif berarti mengolah tahapan emosi sehingga diperoleh kinerja maksimal. Yang ketiga, mencong diri sendiri. Kebanyakan di antara kita telah menyadari bahwa pada umumnya mempunyai kelemahan dan mengkritik diri sendiri. Yang keempat, visualisasi untuk efektif.
Dalam otak kita terdapat 3 bahasa, yaitu auditory, visual, dan feeling. Membalik situasi sulit dengan menggunakan pendekatan positif membuat kita dan orang lain termotivasi. Membebaskan sumber daya di dalam inner conflict, menyerap energi dan motivasi kita. Apabila kita dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik, maka kita dapat membebaskan waktu dan usaha yang dihamburkan. G. Belajar mengatasi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk dapat mencegah kita mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. H. Menganalisis masalah. Masalah sering terlihat dari perspektif terbatas, di mana jawaban yang mungkin terletak di luar ruangan masalah di mana kita pikir. I. Mengoptimalkan waktu. Cara menentukan waktu dan memutuskan kinerja menyeluruh yang pada gilirannya mempengaruhi tim kita. Yang ketiga, membantu orang lain menjadi lebih baik. Dalam setiap organisasi, tanpa memandang bentuk usaha dan kepemilikannya, hasil kinerja tidak mungkin dapat dicapai sendiri oleh pemimpin maupun manajer. Mereka tentu memerlukan bantuan dan dukungan orang lain, terutama bawahannya dan anggota timnya. Ada 3 bantuan orang lain yang menjadi lebih baik. Yang pertama, berhubungan secara non-verbal. Kebanyakan hasil organisasi dikembangkan melalui hubungan kinerja yang baik di antara sumber daya manusia. B. Mengevaluasi prioritas dalam semua aspek bisnis seperti pelayanan pelanggan, pembinaan sumber daya manusia, dan manajemen kinerja. Orang mempunyai prioritas yang harus dipusatkan. C. Bekerja dengan sifat kepribadian. Dalam banyak situasi, terdapat banyak cara di mana orang akan berperilaku konsisten. D. Mendapatkan persetujuan terbaik. Tidak semua orang mempunyai pendekatan yang sama melakukan negosiasi. Di sini ada 5 gaya utama yang digunakan orang dalam bawah sadar. Yang pertama, mempengaruhi paksaan, emosi, pasional, dan perundingan. E. Mendekati dan mencegah masalah. Yang paling penting dilakukan adalah menghindari masalah seharus terjadi. Mencegah terjadinya masalah biasanya lebih efisien daripada menunggu seperti sampai terjadi. F. Menyelenggarakan pertemuan dengan mengetahui bagaimana pertemuan yang efektif. Kita dapat mentransformasi produktivitas pribadi dan organisasional. G. Memperbaiki hubungan kinerja. Manajer perlu keterampilan informasional tingkat tinggi untuk mencapai kinerja tinggi dalam lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan sekarang. H. Mengenal isyarat. Ketika berbicara dengan seorang, perlu memperhatikan gaya berpikir visual, auditory, atau feeling yang menentukan pada setiap waktu tertentu. I. Mempengaruhi melalui bahasa. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi hasil. Kita perlu mengenal kapan harus secara efektif menyampaikan pernyataan dan bagaimana menyesuaikan pola bahasa orang lain sehingga secara efektif mempengaruhi mereka. Yang J. Terakhir, meningkatkan gagasan untuk menang. Apabila menginginkan mempunyai suatu tim unggul, maka perlu ditingkatkan perkembangannya gagasan produktivitas. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.